Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bismillah kita mulai ya kegiatan kita malam hari ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat atas nikmat dan karunia-Nya kita semua yang hadir pada malam hari ini di ruangan Zoom. Alhamdulillah insya Allah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menerima nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, amin. Bertemu lagi bersama Hamka Isbek yang diselenggarakan oleh Halako Anak Minangkabau, yaitu atau dalam singkatannya Hamka, yang insya Allah diadakan rutin setiap 1 kali dalam sebulan, tiap Rabu malam ya, Rabu malam di malam saya lupa nih, malam kedua, malam ketiga sih, malam kedua ya, Rabu kedua di setiap bulannya. Insya Allah malam ini kita akan mendengarkan pembacaan artikel Buya Hamka yang berjudul Cahaya Baharu Bagi Dunia, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Akmal Syafril, yang alhamdulillah sekaligus sebagai pembina dari Hamka gitu ya. Beliau juga seperti yang teman-teman ketahui, beliau adalah seorang yang sangat concern dengan profil Buya Hamka, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca membaca ayat suci Al-Quran yang insya Allah nih akan dibacakan, ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Mas Aji. Kepada Mas Aji atau Uda nih, saya nggak tahu. Dipersilakan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Aji yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan ayat suci Al-Quran yang telah diperdengarkan tadi mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil akhir. Sebelum kita mulai kepada acara inti kita, perkenalkan saya Anila Gusfani, saya salah seorang pengurus dari HAMKA, dari komunitas HAMKA. Kemudian sebelumnya juga saya menginformasikan bahwa teman-teman bisa men-tag waktu ya, seperti yang saya info tadi, bahwa setiap Rabu pekan kedua, setiap bulannya HAMKA akan mengadakan acara seperti ini untuk selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa ikutin informasi-informasi lainnya di sosmed HAMKA, Instagram HAMKA @hamka.minang, dan juga Facebook fanpage Halaqoh Anak Minangkabau. Baiklah, selanjutnya kemudian teman-teman jika ingin berdonasi untuk kegiatan-kegiatan HAMKA bisa langsung donasi ke rekening yang sudah diinformasikan di grup ya teman-teman, nanti bisa dicek ulang. Baik, tanpa berpanjang lebar saya akan panggilkan Ustadz Akmal. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bersama kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, karena Ustadz juga sudah bersama kita, memang dari tadi bersama kita ya, saya persilakan kepada Ustadz untuk langsung membacakan artikel Buya Hamka yang berjudul Cahaya Baharu Bagi Dunia. Silakan Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tahta kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian rutin kita pada malam hari ini bersama Halaqoh Anak Minangkabau. Di sini kita berusaha menggali lagi pemikiran para tokoh-tokoh Minangkabau, ya tentu saja terutama sekali adalah Buya Hamka ya. Karena namanya juga Hamka, maka ya, aneh sekali kalau kita tertinggal mendalami pemikiran beliau. Ya. Bulan lalu kita membahas sebuah pidato dari Bu Rahmah Al-Yunusiyah ya. Maka pada malam hari ini kita kembali membahas sebuah artikel singkat saja. Ya, ini lebih singkat, hanya 2 halaman di majalah ya, dari majalah Panji Masyarakat. Ya, ini tahun berapa ya? Ini tahun 19 udah masuk 1960 kalau saya nggak salah ingat ya. Udah masuk 1960. Jadi karena Panji Masyarakat itu terbit tahun 59, kemudian di Bredel akhir 1960 ya, dan ini sepertinya sudah masuk tahun 1960. Saya lupa edisi keberapanya ya. Yang jelas ini edisi ada edisi tentang Maulid. Ya, jadi agak cocok dengan situasi kita sekarang, di mana kita belum lama ini merayakan Maulid ya, Maulid Nabi kita, hari lahirnya Rasulullah SAW. Walaupun tentu saja yang disebut merayakan itu bukan berarti pesta ulang tahun seperti yang dibayangkan orang gitu ya. Ini yang sering saya
katakan bahwa mungkin ada sebagian di antara kita merasa bahwa Rasulullah SAW dulu nggak mengajarkan perayaan ulang tahun kok gitu ya. Lalu kenapa kita harus melakukan maulid? Tapi maulid sendiri pada kenyataannya kan bukan perayaan ulang tahun gitu ya. Kalau perayaan ulang tahun tuh harus tanggal yang tepat gitu. Ya. Nah, kalau kita kan tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awalnya. Lagi pula 12 Rabiul Awal juga ternyata ada riwayat yang lain, ya, ada riwayat yang lain, dan pada kenyataannya umat Islam Indonesia ini bisa merayakan Maulid selama bulan Rabiul Awal, bahkan selepas Rabiul Awal pun ada. Ya, jadi tetap ada perayaan Maulid walaupun sudah di bulan yang lain gitu ya. Jadi memang buat kita ternyata memang bukan masalah tanggalnya, apakah harus persis tanggal sekian gitu ya. Maka berarti bukan perayaan ulang tahun yang biasa gitu ya, tapi memang ini adalah perayaan di mana kita bersyukur atas kehadiran Rasulullah SAW ya. Kemudian mengenang dakwah beliau, membaca bersama-sama sirah nabawiyah dan sebagainya. Ya, tentu saja bersalawat ya atas beliau. Ya. Nah, ini ada edisi Panji Masyarakat yang khusus Maulid ya. Dan di situ Buya Hamka menulis seperti biasa. Buya Hamka selalu menulis di majalah Panji Masyarakat dalam rubrik Pandangan Hidup Muslim. Ya, judul artikelnya adalah Cahaya Baharu Bagi Dunia. Ya, Cahaya Baharu Bagi Dunia. Dan artikel ini juga berbicara tentang Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Ya, saya akan share screen dulu ya, sebentar. Oke, untuk sementara yang bisa silakan dilihat apa yang tampil di layar. Ini kelihatan kan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti setelah selesai acara, insya Allah filenya akan dibagikan. Ya, filenya akan dibagikan supaya semua bisa baca ya. Tapi untuk sekarang kita fokus ke satu layar saja gitu ya. Cahaya Baharu Bagi Dunia. Ya, kita mulai membaca ya. Ini artikel yang sangat puitis sekali. Ya, ini kelihatan bagaimana perasaan Buya Hamka terhadap Rasulullah SAW. Ya, kalau nggak punya selera puisi, ya selera puitis agak sulit membacanya. Ya, tapi kalau punya, dan seharusnya orang Minang punya ya. Orang Minang nggak suka puisi itu aneh kalau menurut saya. Ya. Kalau kita punya selera yang baik terhadap puisi, pasti kita bisa menikmati tulisan ini. Ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafilah kehidupan sedang mengembara di gurun pasir tandus kering. Tergontai, tertegun karena tak tahu jalan lagi. Karena petunjuk-petunjuk jalan pun telah kehilangan tujuan. Ya. Hilang runut yang akan ditempuh. Jadi runut kalau dalam bahasa Melayu aslinya runut itu artinya jalan setapak. Ya. Jalan setapak itu kan selama masih dilalui masih ada jalannya. Tapi kalau udah lama nggak dilalui, ya udah nggak kelihatan bekasnya lagi. Ya, itu kan jalan setapak. Jadi dia tuh muncul jalan karena banyak tapak orang, banyak orang menapaki jalan itu. Ya. Nah, ketika sudah lama ditinggalkan, maka orang sudah tidak melihat lagi bentuk jalannya. Ya. Mungkin ditutupi lagi semak-semak atau bagaimana, gitu ya. Rohani kemanusiaan telah kurus kering, dimakan hama penyakit dada karena tekanan berhala. Jahiliyah melumuti akal, kebendaan memadamkan pelita budi. Dua kerajaan berlomba bersetinggi tempat jatuh. Ya, ini luar biasa penggambaran Buya Hamka ya. Dua kerajaan berlomba bersetinggi tempat jatuh. Ya. Jadi mereka bertinggi-tinggi, tapi bertinggi-tinggi itu tempat jatuh. Artinya kalau sudah tinggi jatuhnya, makin tinggi makin sakit jatuhnya. Ya. Ya, itulah dunia gitu ya. Semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Romawi mengaku dialah yang paling tinggi dan beradab. Lalu diperbuatnya berbagai warna kemewahan. Pusaka Kaisar Nero yang sampai hati membakar kotanya untuk memuaskan nafsunya dan membunuh ibunya sendiri karena dipandangnya saingan kekuasaannya, masih tinggal dalam lubuk jiwa, meskipun mereka telah menerima Kristen. Jadi orang Romawi itu walaupun sudah Kristen, tapi cara berpikir mereka masih seperti Nero. Ya, Nero itu kaisar yang hedon, kaisar yang paranoid, ya. Karena jadi ceritanya dia dulu manusia normal gitu ya, tapi tiba-tiba suatu saat tiba-tiba dia kelihatan seperti orang gila, ya, seperti orang yang ketakutan sekali akan kehilangan kekuasaannya. Ya, suatu waktu dia berpesta-pesta pora, ya, di suatu waktu yang lain dia membunuhi orang tanpa alasan yang jelas. Ya, pokoknya dia kelihatan kayak
sama sekali tidak berani kehilangan tempat kekuasaannya, ya, sehingga apa saja dia kerjakan. Ini salah satu kaisar Romawi yang dianggap paling gila, ya, bisa dikatakan begitu. Iran atau Persia, jadi tadi ada Romawi, sekarang Iran atau Persia. Iran atau Persia dihancurkan oleh kelobaannya sendiri. Laksana seorang pelahap tak sadar perutnya hampir pecah karena terlalu banyak makan. Dan rakyat dan jelata dan marhen dan murba. Lihat sindiranmu ya Hamka. Ini artikel tahun 1960 loh. 1960 ketika Soekarno berkuasa penuh, ketika PKI merajalela. Ya. Tapi Hamka menyindir, dan rakyat dan jelata dan marhen dan murba hanyalah untuk menerima janji-janji muluk bahwa nasibnya akan diperhatikan. Jadi rakyat kecil dari dulu jadi permainan. Terutama orang-orang komunis, sosialis, ya. Mereka kerjanya mempermainkan orang miskin saja. Orang miskin dibuat berharap, dibuat sangat berharap kepada revolusi misalnya. Lalu setelah revolusi jadi apa? Jadi orang miskin juga. Ya, yang berkuasa tetap penguasa-penguasa mereka saja. Mereka nggak kebagian. Ya, ditipu. Ya, kalau bahasa ininya diagitasi. Ya. Emang itu kerjaannya orang komunis kan, mengagitasi orang miskin. Ya, setelah dia berkuasa, orang miskin jadi apa? Jadi orang miskin juga, nggak berubah. Ya. Yang berubah hanya ketua partai komunisnya saja, para petinggi partai komunisnya. Rakyat jelata enggak. Ya. Dan rakyat dan jelata dan marhen dan murba hanyalah untuk menerima janji-janji muluk. Mereka pun telah mempunyai keyakinan hidup bahwasanya kegunaan mereka hanyalah untuk memikul yang berat. Pertahanan hidup asal jangan mati saja. Memikul segala kewajiban dengan tidak mengetahui bahwa mereka pun mempunyai hak. Rakyat semacam itulah yang jadi rebutan dua kerajaan besar itu, Romawi dan Persia, Kaisar dan Kisra. Jadi Romawi dan Persia kelakuannya sama saja, sama-sama mempermainkan rakyat jelata. Cuma kesetumpak inti dari tanah Arabia itu saja, di tanah Hejaz, tangan mereka belum sampai. Ya, jadi ada Persia, ada Romawi, tapi tangan mereka nggak sampai ke Hijaz. Ya. Itulah bangsa Arab jahiliyah yang masih tetap punya keistimewaan, mempunyai wilayah merdeka. Ya. Jadi kalau saya sering menjelaskan masyarakat jahiliyah Arab ini ada suatu keistimewaannya adalah tidak pernah dijajah. Ya, kalau teman-teman melihat peta Saudi Arabia, sekarang Saudi Arabia ya, kalau dulu Hijaz ya. Hijaz itu daerah yang sangat tandus. Di sebelah utaranya ada Persia, ada Romawi. Di seberangnya ada Mesir, ada Ethiopia di bawahnya. Di bagian selatannya ada Yaman. Semuanya daerah subur, semuanya punya kerajaan yang besar. Tapi entah kenapa mereka nggak mau masuk ke wilayah Hijaz. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Ya, karena tidak ada resource yang mau diambil. Ya. Maka nggak ada yang menjajah. Ada yang menyerang siapa? Yang menyerang adalah Raja Abroha. Raja Abroha menyerang bukan untuk menjajah, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Gitu saja. Karena Abroha membangun rumah ibadah tapi di Yaman, tapi orang Arab nggak mau ke sana rupanya. Mereka tetap mau ke Mekah. Ya. Oleh karena itu, Abroha tersinggung, dia mau hancurkan Ka'bah. Itu saja. Jadi dia bawa pasukan gajah itu bukan untuk menjajah, ya, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, wilayah Arab itu istimewa karena nggak pernah dijajah. Ya. Mereka tidak mengenal ada raja atau kaisar atau kisra. Mereka hanya mengenal syuro, musyawarah orang tua-tua, mengatur yang muda-muda. Mereka menyembah berhala, tetapi berhala itu sendiri pun akan mereka sepakkan dengan kakinya, atau akan mereka cincang dengan kapak, kalau berhala itu tidak mengabulkan apa yang mereka minta. Di sanalah pada minggu kedua dari bulan Rabiul Awal tahun pertama dari tahun gajah, 53 tahun sebelum hijrah, di sanalah Muhammad lahir. Waktu itulah mulai akan ditutup sejarah lama. Mulai akan dibuka sejarah baru. Mulailah akan habis pengaruh raja yang dipertuan, kisra atau kaisar, kahin ahli tenung, atau dukun sakti. Kedudukan berhala mulai terancam. Dunia meminta garis baru, yaitu ibadat hanya kepada Allah, pimpinan hanya di tangan Rasul, kekuasaan hanya pada agama, pemerintahan pada bangsa Arab dan dunia untuk semua.
Di antara singgasana Kaisar Romawi dengan mahligai tempat Kisra bertahta, di antara keduanya itu tegaklah mimbar pesuruh Tuhan yang terbuat dari pelepah kurma dalam kota Madinah. Ya. Ada singgasana Kaisar Romawi, ada mahligai tempat Kisra bertahta. Mahligai itu ruangan ya, ruangan tempat raja bertahta. Jadi ruangannya. Ya. Ada singgasana, ada mahligainya, ada Romawi, ada Persia, tapi di tengah-tengahnya ada mimbar. Ya, Rasulullah SAW berjuang lewat mimbar, bukan dari istana. Ya. Mimbarnya terbuat dari pelepah kurma. Jatuhnya singgasana Kaisar hanya menunggu waktu. Bagaimanapun megahnya Kisra mendirikan Iwan dan mahligai. Ya, kalau ada yang namanya Iwan di sini ya, Iwan itu bahasa Persia, dalam bahasa Persia itu kurang lebih sama seperti mahligai juga, ruangan tempat raja bertahta, gitu ya. Bagaimanapun megahnya Kisra mendirikan Iwan dan mahligai, satu waktu pasti dia akan disigai. Ini saya belum menemukan artinya disigai. Ternyata kalau dalam bahasa Melayu, sigai itu artinya apa ya? Kalau batang kayu atau bambu kemudian dikasih pasak ya untuk diinjak jadi tangga, gitu ya. Nah, ditancapkan kayu-kayu kecil ya sebagai pasak, lalu orang bisa manjat dari pasak-pasak itu seperti anak tangga, gitu ya. Nah, itu namanya sigai, ya. Barangkali itu artinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bagaimanapun megahnya Kisra mendirikan Iwan dan mahligai, suatu waktu pasti dia akan disigai. Sebab cahaya baru telah mulai memancar dari ufuk timur dan telah mulai menjalar ke kota dan ke desa. Mulut telah mulai menyungging senyum, sebab putus asa sejarah mulai hilang. Mercusuar mulai tegak di tengah laut kegelapan. Tauhid mulai mengancam keberhalaan. Hidup bersama mulai menentang hanya aku. Ya. Jadi orang mulai lupa dengan gaya hidup individualis. Ya. Ya, saya pernah membuat sebuah tulisan bagaimana kalau orang itu sekuler, maka dia akan hidup kesepian. Kenapa? Karena dia nggak mengakui orang lain. Ini urusan saya, bukan urusan orang lain. Padahal dia lahir nggak sendiri. Dia lahir itu dilahirkan orang. Dia besar itu dibesarkan orang. Tapi tiba-tiba dia bilang ini urusan saya sendiri. Orang lain nggak ada urusan. Dia sekolah, dididik sama orang. Dia punya teman, ditemani orang. Ya. Tapi dia merasa sendirian. Ya. Berarti dia sendirilah yang membuat hidupnya kesepian. Ya. Hidup bersama mulai menentang hanya aku. Kemanusiaan mulai menghimpit kebangsaan sempit. Ya, kebangsaan sempit itu isu yang penting di masa lampau. Ya, karena dulu sampai sekarang kemarin beberapa waktu yang lalu saya berbicara dalam sebuah forum bicara tentang sejarah Palestina di Indonesia. Ya, 28 Oktober 1928, ya, selesailah Kongres Pemuda kedua. Di situ dinyatakan bahwa bangsa kita satu, bangsa Indonesia. Tanah air kita satu, tanah air Indonesia. Bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Di Kongres Pemuda kedua itu ada organisasi namanya Young Islamic Bond. Yang menarik adalah 2 tahun setelah Kongres Pemuda kedua, tahun 1930, JIB, Young Islamic Bond itu, tokohnya adalah Haji Agus Salim ya, tahun 1930, 2 tahun setelah Kongres Pemuda kedua tadi, ya, setelah Sumpah Pemuda, JIB sudah mengadakan aksi bela Palestina. Ya. Jadi 15 tahun sebelum Indonesia ada, bangsa Indonesia sudah membela Palestina. Maka kalau ada orang tidak bela Palestina sekarang, saya ragu dia Indonesia atau bukan. Ya, kayaknya dia kehilangan sejarah, atau mungkin memang dia jiwanya bukan Indonesia. Ya. Karena orang Indonesia tuh, sekali lagi, sebelum ada Indonesianya, kita sudah mikirin Palestina. Kemudian yang menariknya lagi apa? JIB tahun 1930 ketika mereka bela Palestina, ternyata mereka mengalami reaksi yang persis seperti sekarang juga. Sekarang kalau aktivis muslim bela Palestina, tiba-tiba ada aja yang mengatakan buat apa ngurusin Palestina? Masalah negara kita masih banyak. Ya, ternyata dulu pun demikian. Orang-orang JIB itu malah diintimidasi, ya, diejek ya. Kenapa? Karena dianggap lebih suka ngurusin negara lain daripada ngurusin negara sendiri. Nah, dari dulu pun demikian. Oleh karena itu Haji Agus Salim termasuk yang kritis juga terhadap nasionalisme sempit. Ya, kata beliau ya kurang lebihnya kita ini menjadi Indonesia bukan berarti kita nggak peduli sama yang lain.
Itu nasionalisme sempit. Ya. Atau kalau kita mengatakan pokoknya right or wrong, it's my country, gitu ya, benar atau salah, pokoknya Indonesia. Nah, itu nasionalisme sempit. Ya. Bukan nasionalisme yang kita harapkan. Bukankah para penjajah semuanya kayak begitu? Ya, Belanda itu ya melihat bangsa Indonesia sebagai budak. Kenapa? Karena buat mereka yang penting Belanda. Ya. Yang penting Belanda. Mau salah mau benar pokoknya Belanda. Jepang juga demikian. Sampai dia mengobarkan Perang Dunia Kedua di Pasifik gitu ya. Ya karena dia merasa dia sebagai kaisarnya, dianggap sebagai anak dewa matahari. Ya. Nah kalau nasionalisme Indonesia pun seperti itu, maka nggak ada bedanya kita dengan bangsa yang seperti itu. Ya. Maka dengan Islam, kemanusiaan itu menghimpit kebangsaan yang sempit. Islam mulai tegak di atas reruntuhan jahiliyah. Manusia mulai diberi pengertian tentang makna kemanusiaan. Jadi manusia nggak selalu ngerti tentang kemanusiaan. Itu dua hal yang berbeda. Kita ini manusia, tapi banyak manusia tidak berperi kemanusiaan. Banyak yang nggak ngerti apa itu kemanusiaan. Banyak yang nggak ngerti bagaimana caranya jadi manusia. Banyak yang mendefinisikan dirinya sendiri, saya manusia. Apa itu manusia? Manusia itu bagian dari kerajaan binatang misalnya. Salah satu spesies binatang. Kita juga binatang. Nah, ya, berarti dia tidak mengerti apa itu kemanusiaan. Jiwa mulai diberi apa makna kebajikan. Ya, mengerti nggak apa itu yang disebut baik. Ya. Dan kafilah mulai kembali kepada garis runut jalan yang tertentu. Jadi garis runutnya sudah ada. Jalan setapak itu ada. Ya, tapi tadinya mereka sudah kehilangan. Kenapa dibilang tadinya sudah ada ya? Karena para nabi kan sudah banyak sebelum Rasulullah SAW. Ya. Tapi orang sudah lupa. Ya, apa itu milah Ibrahim? Dan sekarang pun kayaknya orang sudah lupa. Sekarang tiba-tiba orang bicara soal bagaimana masa depan Palestina dan Israel, tiba-tiba ada yang membicarakan agama-agama Abraham. Seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam itu agamanya 3. Seolah-olah beliau adalah bapak dari agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, saya sangat protes terhadap kalimat seperti itu. Orang lain bilang begitu terserah, tapi orang Islam tidak boleh bicara begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapak kita semua. Ya, beliau adalah pendahulu kita, ya, dan kita adalah pewaris beliau, bukan yang lain. Nasrani dan Yahudi, boleh nggak mereka mengklaim? Ya boleh-boleh aja, kita nggak usah protes. Tapi kita nggak perlu mengakui bahwa mereka benar. Ya. Jangan bilang orang Nasrani Yahudi adalah pewaris agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya punya bukti bahwa mereka bukan pewaris agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Buktinya adalah kita semua tahu kan, Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 kampung halaman, ya punya 2 rumah, sorry ya. Kalau kampung halaman di Irak, ya itu kampung halamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau rumahnya, ya kan satu anaknya di Masjidil Haram, satu anaknya di Masjidil Aqsa, satu di Mekah, satu di Al-Quds. Ya. Yang satu membina Masjidil Haram, yang satu membina Masjidil Aqsa. Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, itu ada 2 rumahnya, ya, ada 2 keluarganya. Ya, tapi pertanyaannya, ya kalau sekarang memang orang Yahudi nggak bisa masuk ke kota Mekah, ya nggak bisa mereka masuk ke kota Mekah karena ada tanah haram. Tapi sebelum datang Rasulullah SAW, siapa yang melarang mereka untuk menziarahi Baitullah? Nggak ada. Siapa yang melarang mereka datang ke Masjidil Haram? Nggak ada. Tapi nggak mereka kerjakan. Padahal mereka tahu itu rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Sementara kita orang Islam, sampai sekarang kita masih mengurusi 2 masjid suci tadi. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu punya kita semua. Dan kita selalu membela dua-duanya. Kapan orang Nasrani dan Yahudi peduli sama nasib Masjidil Haram? Sekarang mungkin nggak bisa, dulu nggak pernah. Ya. Padahal dulu banyak orang Yahudi tinggal di Madinah. Nggak terlalu jauh dari kota Mekah. Ya. Dan biasa orang berperjalanan dari Madinah ke Mekah. Sekalinya orang Yahudi datang ke Mekah ya paling untuk berunding saja dengan Abu Sufyan waktu itu ya, ketika menuju perang Khandaq ya, Ya. Artinya mereka tahu jalan ke Mekah dan tahu bahwa yang mendirikan Baitullah itu siapa? Ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya mereka pengikut Nabi Ibrahim, tapi nggak mereka muliakan kan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu orang Islam seperti saya katakan tadi, terserah orang Nasrani Yahudi bilang apa, tapi orang Islam nggak perlu mengakui. Tidak perlu berusaha menyenangkan hati mereka. Ya. Kalau kita segigih itu berusaha menyenangkan hati orang kafir, kenapa nggak berusaha menyenangkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau akan senang diasosiasikan dengan agama lain? Apakah beliau akan senang diasosiasikan dengan agama yang bukan mengajarkan tauhid?
agama yang trinitas, agama yang mengajarkan Uzair putra Allah. Ya, gimana rasanya Nabi Ibrahim AS diasosiasikan dengan agama-agama seperti itu? Ya, jadi kalau kita mau bertenggang rasa dengan orang kafir, ya lebih pantas lagi kita bertenggang rasa dengan Nabi kita. Kafilah mulai kembali pada garis runut jalan yang tertentu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW datang dan menunjukkan kembali, ini loh milah Ibrahim. Ini loh jalannya Nabi Ibrahim AS. Ya, bapak kita, kakek kita, leluhur kita. Ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, bahwa Nabi Ibrahim AS anaknya bukan 2. Ya, karena setelah Sarah wafat, menurut riwayat, beliau menikah lagi. Ya, beliau menikah lagi dan punya anak 6. Ya. Nah, punya anak 6 orang, 1 orang tetap di tanah Arab, yang 5-nya berangkat, ya, berpencar-pencar. Dan salah satu dari anaknya, ya, menurut sebuah hikayat, gitu ya, hikayat, jadi kita nggak tahu persis ini benar apa enggak, karena terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Tapi At-Tabari menulis bahwa bangsa Melayu adalah keturunan salah satu anak Nabi Ibrahim AS. Ya, bukan anak yang Nabi Ismail atau Nabi Ishak alaihissalam, ya, tapi satu dari 5 yang merantau. Ya, orang Melayu itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ya ini kan hanya cerita yang kita nggak bisa buktikan lagi ya, sulit buktikannya lagi ya. Saya belum menemukan caranya membuktikan gitu ya. Tapi Imam At-Tabari itu ulama besar gitu ya. Jadi kita tidak layak menganggap bahwa kayaknya bohong nih gitu ya. Ya nggak mungkin kita berpikir seperti itu gitu ya. Tapi kalau benar ya masya Allah ya, masya Allah, berarti kita memang bangsa Melayu itu bukan bangsa yang muncul dari mana ya, dari secara ajaib gitu ya, tapi memang ada keturunan dari para nabi juga. Ya. Kita manusia, maka kita pun meminta nabi seorang manusia, bukan nabi malaikat. Nabi yang dapat dicontoh, diteladan, bukan hanya angan-angan. Ya, kalau nabi kita malaikat, kita nggak tahu gimana nyontohnya. Maka apa yang kurang pada kita telah beliau cukupkan. Sebelum pun dia diangkat ilahi menjadi rasul, seluruh kaumnya telah memberinya gelar Al-Amin. Jadi belum jadi nabi pun namanya Al-Amin. Mempunyai budi yang tinggi, Tuhan sendiri jadi saksinya. Laki-laki tulen yang dapat mempengaruhi orang, sehingga orang tunduk dengan sukarela bukan dengan paksa. Membawa ajaran untuk bahagia dunia dan akhirat. Pengikut langkahnya pasti merdeka jiwanya dari segala pengaruh benda. Sebab hati mereka hanya tunduk pada satu saja, Allah. Dengan itu mereka menghadapi dunia. Kita udah masuk ke halaman kedua, dan di halaman kedua ini tensinya makin tinggi dan makin tidak tertebak. Ya, kita baca lagi ya. Dengan itu mereka menghadapi dunia. Sendiri dia datang. Tak ada harta bertumpuk, tak ada tentara teratur. Dia ditantang, dilawan, dicemooh, diejek. Sebab tak mudah orang meninggalkan kebiasaan lama. Tapi satu demi satu otak yang berisi dapat ditaklukkannya dengan budinya, dengan keberaniannya, dengan semangat yang tidak mengenal putus asa. Satu demi satu otak yang berisi dapat ditaklukkannya. Jadi memang ditaklukkan oleh Islam ini yang otaknya berisi. Ya, ini kata-kata tajam sekali gitu ya. Orang yang punya otak itu, seolah-olah Buya Hamka itu ingin mengatakan begitu. Orang yang punya otak itu pasti ngikut Islam. Maka kita saksikan orang masuk Islam karena ilmu. Orang keluar dari Islam nggak ada yang karena ilmu. Nggak ada yang karena ilmu. Nggak mungkin ada orang mengatakan lebih masuk akal Trinitas daripada Tauhid. Nggak mungkin. Lebih masuk akal Tuhan yang banyak daripada yang satu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya. Nggak mungkin orang tuh keluar dari Islam tuh karena ilmu. Ya. Sebagaimana juga orang masuk Islam pasti karena ilmu. Pengikutnya bertambah satu demi satu. Dan mereka pun dianiaya, disiksa. Tetapi apabila satu kali lazat citanya iman telah dirasai, lezatnya gitu ya. Apabila satu kali lazat citanya iman telah dirasai, tidaklah orang akan mau melepaskannya lagi. Tatkala Bilal, seorang budak, kena setrum iman itu, disangai di atas pasir panas oleh orang yang menguasainya, sehingga hampir cerai nyawanya dengan badannya,
namun ucapannya hanya satu, Ahad, satu. Akhirnya dia menang. Bagaimana dia tak akan menang? Caci disambutnya dengan senyum. Penghinaan ditangkisnya dengan sabar. Kekerasan ditampungnya dengan lunak lembut. Itulah budi. Tetapi kemudian, setelah cukup kekuatan, debat yang tak berujung pangkal, ditangkisnya dengan bukti-bukti dan alasan. Jadi ada saatnya kita nih menerima caci maki dengan lembut. Ya, tapi ada juga saatnya kita setelah cukup kekuatan, kita boleh berdebat. Dan setelah lebih kuat lagi, penyerangan ditangkisnya dengan pedang. Itulah laki-laki. Jadi Rasulullah SAW bukan mengikuti aliran-aliran orang-orang liberal zaman sekarang yang mengatakan Nabi selalu memaafkan. Nabi nggak akan marah ketika dihina. Anda bicara pada fase dakwah yang mana? Ada fase dakwah di mana kita bisa menerima dengan lemah lembut, mau diapain lagi. Tapi ada saatnya di mana kita bisa melawan bicara. Tapi ada juga saatnya pedang yang bicara. Kalau Anda menganggap Rasulullah SAW hanya menerima saja, mungkin Anda tidak baca Sirah Nabawiyah dengan selesai, dengan tuntas. Mungkin hanya bagian Taif saja yang dibaca. Ya. Padahal Rasulullah SAW juga, ya, ketika berjihad dia pakai pedang. Dan ketika beliau berjihad, beliau paling depan. Kira-kira kalau beliau paling depan ada korbannya apa enggak? Atau enggak ada korbannya? Atau memang karena musuh-musuh membiarkan dia lewat begitu saja? Kan enggak. Ya. Beliau mengayunkan pedang, dan pedang itu pasti memakan korban. Tetapi kemudian setelah cukup kekuatan, debat yang tak berujung pangkal ditangkisnya dengan bukti-bukti dan alasan. Dan setelah lebih kuat lagi, penyerangan ditangkisnya dengan pedang. Itulah laki-laki. Itu kata Buya Hamka, ya. Dengan budi tinggi dan dengan sifat laki-laki tulen, Muhammad menundukkan bangsa Arab. Dan budi tinggi ini dan sifat laki-laki tulen ini masuk menyelusup ke dalam urat darahnya bangsa Arab. Maka dengan budi dan sifat laki-laki ini pula, bangsa Arab menaklukkan dunia. Ini kalimat ini bermakna ganda. Di satu sisi memuji bangsa Arab yang berhasil menaklukkan dunia pada suatu waktu. Di sisi lain juga mengatakan bahwa ketika Anda kehilangan persyaratan itu, yaitu budi dan sifat laki-laki, maka Anda nggak berkuasa lagi. Apakah Arab sekarang menguasai dunia? Tidak. Mereka bahkan tidak berbicara ketika Palestina dalam keadaan seperti sekarang. Malah mereka sibuk melakukan normalisasi dengan Israel. Sebuah pengkhianatan. Ya, tanpa sikap laki-laki, maka Arab tidak menguasai dunia. Dan dengan budi dan sifat laki-laki ini pula nenek moyang kita seluruh pemeluk Islam yang bukan Arab, tetapi telah berpadu di dalam kalimat tauhid. Arab atau bukan Arab, kita sudah berpadu dalam tauhid. Bertahan di zaman alat belum lengkap, dan berjuang merebut hak lagi kalau datang waktunya. Dan waktu itu pasti datang. Bukan untuk semata-mata daerah kecil, melainkan untuk dunia. Sebab Muhammad bukan untuk daerah kecil, tapi untuk dunia. Jadi seluruh dunia ini insya Allah akan merdeka. Ya, merdeka dari penindasan. Dengan apa? Dengan Islam. Itu keyakinan Buya Hamka. Jadi Buya Hamka tidak bicara atas nama Indonesia. Ya, sebagaimana Islam tidak pernah bicara atas nama Arab. Memang kebetulan, karena hikmah Allah, saya nggak bilang kebetulan ya. Saya tadi mau hampir bilang kebetulan, tapi salah kata-kata itu ya. Ya kebetulan paling tidak dimaknai sebagai peristiwa yang kita nggak perhitungkan. Tapi bukan kebetulan di sisi Allah. Ya. Kenapa Islam ini muncul di Arab? Salah satu hikmahnya adalah yang seperti kita sudah bahas. Karena Arab itu nggak punya apa-apa, sehingga Romawi dan Persia pun nggak tertarik. Ya. Kalau kita bayangkan Rasulullah SAW diutus di mana? Di Palestina misalnya, di Syam. Ya. Maka Syam pada saat itu kekuasaan Romawi. Ya. Nasibnya nggak jauh beda seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu dilaporkan oleh kaum Yahudi, tapi mau disalibnya sama orang Romawi. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW diutus di Syam, maka konfliknya itu nggak. Ya, konfliknya itu akan sulit sekali. Ya. Tapi karena Rasulullah SAW diutus di Hijaz, maka tidak ada konflik dengan Romawi dan Persia di awal dakwah. Ya.
Nanti ketika Islam sudah kuat, baru kita berkonflik dengan Romawi dan Persia. Ketika sudah siap. Di zaman Umar bin Khattab, Persia masih kaget juga. Kok bisa ada serangan dari orang Arab? Orang Arab ini bukannya bangsa Baduy ya? Bukannya orang nggak bisa baca ya? Bukannya tinggalnya di gurun pasir ya? Nah itu, ada efek element of surprise ya, yang Allah siapkan ya, dengan dakwah Rasulullah SAW yang lahir di Hijaz. Kalau lahirnya di Persia, belum apa-apa sudah berhadapan dengan Kaisar, Kisra. Ya. Kalau di Romawi, belum apa-apa udah berhadapan dengan Kaisar di Roma. Ya, kalau di Mesir, wilayah Romawi juga. Kalau di Yaman, Yaman itu masih wilayah negara bonekanya Ethiopia. Ethiopia itu kerajaan Kristen yang besar. Ya, sulit. Ya. Maka Rasulullah SAW memang diutusnya di Hijaz. Ya, tapi agamanya bukan untuk orang Arab. Untuk semua. Ya, ada yang bilang jilbab itu budaya Arab. Tapi ketika jilbab itu diturunkan perintahnya. Ya, artinya apa? Artinya tadinya tidak berjilbab mereka, ya, perempuan-perempuan di Arab itu, ya, berarti bukan budaya Arab. Ya. Kalau Islam itu sesuai dengan budaya Arab, sudah nggak perlu dibahas. Ya, kenapa? Karena mereka sudah berjilbab. Tapi kan nyatanya belum berjilbab, makanya ada perintah berjilbab. Ya. Sungguh pun demikian, marilah kita bercermin air melihat diri, bercermin di air yang bening. Ya. Mari kita mengirai sayap, menyelisik setiap helai bulu sebagai umat Muhammad. Mari kita ukurkan cita dengan yang nyata. Ya, lihat cita-cita kita, kenyataan kita gimana. Ya, cita-citanya tinggi, kenyataannya begitu eloknya baju yang hendak kita pakai, apakah badan kita masih sehat dan tidak kurus kering, sehingga canggung kelihatan ketika memakai. Ya, bajunya gagah, ya, bahunya lebar, ya, tapi badan yang kurus kering. Cocok nggak? Tidak cocok. Baju yang gagah cocok dipakai orang yang gagah. Kalau bajunya ukuran XL, orangnya ukuran S, kelihatan norak seperti anak kecil sedang memakai baju bapaknya. Ya. Tapi kalau orangnya kekar, gagah perkasa, ukurannya XL, jasnya pun XL, cocok. Ya. Cocok dengan badannya. Ya. Begitu beratnya tugas yang harus kita pikul, apakah bahu kita masih kuat? Masih adakah sekarang agama Muhammad dalam jiwa kita? Masih adakah sisa budi Muhammad dalam perangai kita? Masihkah kita mempunyai sifat laki-laki pusaka Muhammad? Atau sekarang udah jadi pengecut semua? Nabi dihina, semuanya ramai bicara soal memberikan maaf. Ya, di mana laki-lakinya? Di mana para laki-laki? Pusaka Muhammad menghadapi Arab. Pusaka Sa'ad bin Abi Waqqas yang memandang Iwan Kisra di Madain, hanya satu dangau kecil yang dapat diruntuh. Ya, artinya di mata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, di mata beliau maka Iwannya Kisra Persia itu, ya, hanya bangunan kecil aja, ya, yang ya murah lah, ya, mudah sekali diruntuhkan. Pusaka Khalid bin Walid yang memandang istana Hercules di Suriah hanya tempat memuatkan unta. Ya. Istana megah tapi nggak lebih dari kandang unta. Ada, memang masih ada, tetapi bungkus yang telah kehilangan isi. Ada pada orang-orang besar di hari-hari resmi. Ada pada orang awam dengan tahayul dan menyembah kubur. Ya. Artinya agama ini di orang besar, di dalam diri orang besar itu kelihatan di hari-hari resmi. Ya, sementara di orang awam, agama ini kelihatan dalam bentuk tahayul dan menyembah kubur. Adapun yang inti yaitu akhlak telah lama hilang karena kehilangan pribadi. Cabang atas kehilangan pribadi Islam karena terpesona oleh pribadi Barat. Orang awam kehilangan pribadi karena kemelaratan dan kebodohan. Yang kaya-kaya meniru Barat, yang miskin, yang lemah, karena bodoh, gak ada akhlaknya juga. Jadi rusaknya akhlak itu bisa lewat dua jalan. Ya. Lewat keterpesonaan kita pada Barat, ya, pada yang di atas, kebetulan di atas lagi Barat gitu ya. Dan juga karena kemelaratan. Sifat laki-laki tulen pun telah hilang karena lama dibetinakan oleh penjajahan.
Gimana bisa jantan kalau dibikin betina sama penjajah? Coba kita hubungkan dengan apa yang kita alami sekarang. Gimana rasanya? Maka orang yang telah kehilangan tempat berpijak, matilah semangatnya buat melanjutkan perjuangan hidup. Tak berani berpikir, lebih senang bertaklid, bernyanyi mengenangkan yang lama, takut menghadapi yang baru. Laksana orang yang memelihara kain pusaka nenek moyangnya, disimpan baik-baik, sekali sejumat dikeluarkan dan diasapi dengan kemenyan, padahal telah sangat lusuh, sehingga bila dijual ke pasar loak, tidak ada orang yang mau membeli. Tak tergetar hatinya jika undang-undang dan hukum agamanya disisihkan dan diganti dengan undang-undang barat yang berpokok pangkal dari undang-undang Romawi dan Yunani. Ulamanya kehilangan gairah hingga tidak tersinggung perasaannya buat berjuang menegakkan agama di tengah masyarakat yang telah sesat. Bahkan dia menyerah kalah kepada kegiatan zending dan misi Kristen menukar agama bangsanya. Sebagai sabda Nabi, akan datang kepadamu suatu zaman, datang musuh bertubi-tubi dari segala pihak, laksana bubuk memakai kayu. Seorang sahabat bertanya, apakah lantaran sedikit bilangan kami pada waktu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bahkan bilanganmu laksana buih di lautan. Tetapi telah hilang haibat kebesaranmu. Karena kamu ditimpa dua penyakit. Pertama, cinta kemewahan dunia. Kedua, takut menghadapi maut. Kita tiba pada bagian akhir dari tulisan ini. Peringatan Maulid Nabi SAW bukanlah semata-mata beramai-ramai makan gulai kambing di langgar, lalu membaca kitab Barzanji dan Syaraf al-Anam di tingkah suara rebana dan tebangan. Bukan pula tablik besar untuk menyelinapkan kehendak politik kekuasaan dalam perayaan agama. Peringatan Maulid Nabi adalah memperingati terlepasnya peri kemanusiaan dari belenggu ketakutan, dari penguasa yang lalim, dari pemerintahan yang bersandarkan kekuatan bukan kepada budi. Maka sudah sepatutnya lah setiap insan yang merasa jiwanya masih merdeka tafakur sejenak, mengenangkan lahirnya cahaya baru bagi dunia ini. Rasulullah yang membawa tauhid dan ittihal. Ittihal ini artinya pemikiran. Ya, kurang lebihnya begitu maknanya gitu ya. Tauhid itu artinya ya akidah kita. Gitu ya. Jadi Islam tuh bukan hanya keyakinan, tapi juga membawa pemikiran. Nabi yang membawa kemerdekaan dan demokrasi. Pemimpin yang membawa kata damai, tentram, dan cinta. Biasa dalam sejarah, ada pasang naik dan ada pasang turun. Biasa angin selatan berhembus tenang, tiba-tiba gelaplah langit dan gelombang gulung bergulung. Akan patahlah rasanya tiang. Tapi satu kali yang pasti, laut akan tenang kembali dan kita berlayar pula. Maka selama jejak Muhammad SAW masih kita ikuti tapak demi tapak, dan Al-Quran pun kita jadikan pedoman hidup, selama itu pula kita tak akan hilang. Orang seorang pasti mati, namun keturunan demi keturunan pasti datang silih berganti, dan cinta tidak pernah mati. Masya Allah. Itulah sebuah artikel yang sangat singkat, yang telah saya bacakan, judulnya Cahaya Baharu Bagi Dunia, tulisan Buya Hamka dalam Panji Masyarakat ketika memperingati Maulid, ya, sebuah apresiasi beliau barangkali ya bisa dikatakannya terhadap dakwah Rasulullah SAW, ya, dengan selera sastra yang sangat tinggi, ya, dengan pilihan kata yang sangat tajam, ya, dan entah kenapa rasanya kayak Buya Hamka sedang berbicara kepada kita sekarang, ya, seperti sedang membicarakan masalah kita sekarang. Ya. Padahal ketika beliau menuliskannya, nggak ada yang membuat kartun menghina Nabi. Dan nggak ada yang mengatakan bahwa Nabi selalu dihina, maka Nabi selalu memaafkan ketika dihina. Dan karena itu kita nggak usah membela. Nggak ada yang bilang begitu. Tapi Buya Hamka sudah menulis seperti itu. Ya. Kita bisa bayangkan kalau beliau hidup sekarang, kira-kira bagaimana komentarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada moderator Anil, Fadol. Iya,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz. Telah selesai dibacakan sebuah artikel karya Buya Hamka yang berjudul tadi apa ya? Oh saya lupa nih. Lupa mulu. Bentar. Yang berjudul Cahaya Baharu Bagi Dunia. Yang ternyata ya teman-teman artikel ini merupakan tulisan Buya Hamka yang mendeskripsikan sosok Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan betapa elok sekali ya Buya Hamka mendeskripsikan sosok Nabi kita Muhammad SAW dan juga menyinggung banyak sekali hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Akmal seperti Buya Hamka berbicara kepada kita dengan kondisi kita seperti saat ini gitu ya. Nah, dari pembacaan tadi mungkin teman-teman ada yang mau dieksplor lagi atau ada yang kurang jelas atau yang ada yang ingin ditanyakan, silakan saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada Ustadz Akmal dan atau berdiskusi juga bisa. Silakan bertanya melalui kolom chat ataupun juga raise hand. Saya akan berikan kesempatan untuk yang raise hand dulu sebelum kolom chat dipenuhi pertanyaan atau diskusi. Silakan teman-teman. Ustadz, kalau boleh tahu sambil nunggu pertanyaan atau raise hand dari teman-teman, ini saya kurang jelas tadi ini tulisan ini di tahun berapa ya Ustadz? Majalahnya lagi disimpan, saya lupa nih. 1960 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia tuh nomor 17 ya. Kalau 17 tuh harusnya udah 1960 harusnya. Ya. 1960 kan emang Panji Masyarakat di hidup yang pertamanya tuh hanya 30 edisi. Jadi tahun 59 sampai 60. Jadi kalau nggak 59 ya 60 lah. Nggak bakal merasa jauh. Itu ya. Nggak bakal merasa jauh itu. Oke. Ya, Masya Allah banget memang teman-teman tadi lihat kan ya itu adalah bahasanya ejaannya ejaan lama ya, ejaan yang mungkin kalau kita baca sekarang kegok, ini bacanya apa ya, T dan J gitu kan, tadi cinta, cahaya gitu kan, jadi agak kegok. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi, bertanya ataupun mau menambahkan mungkin silakan ada. Sepertinya sepi nih, mudah-mudahan nggak pada tidur ya. Ya, alhamdulillah nih ada yang bertanya, ada yang raise hand kepada Mbak Astrid. Silakan dipersilakan Mbak Astrid. Ini halako anak Minangkabau masih manggil Mbak-mbak aja nih. Nah itu dia saat karena kita terbuka untuk umum, jadi saya belum bisa klaim bahwa semuanya yang ada di sini adalah Uda dan Uni gitu. Jadi masih agak hati-hati manggilnya nih. Insyaallah. Ini suaranya masih di mute nih kayaknya nih. Oh iya, lupa. Terima kasih. Terima kasih Uni Anila. Jazakillah khair. Ukti jadinya Ukti Uni Anila Gusfani pengen nanya sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari artikel yang tadi udah dibacain, itu kan tulisan Buya Hamka ya maksudnya. Dari yang tadi udah dibaca, udah disimak juga. Pengen nanya itu kan berarti intinya, apakah inti dari artikel yang Buya Hamka sampaikan tersebut tentang Maulid Nabi gitu ya Ustadz ya? Dan minta penjabarannya sedikit sih, karena tadi kan gini, kalimat beliau kan cukup agak tinggi kan, jadi kadang kurang kayak ada kata-kata yang kurang ngena, kurang bisa dicermati karena tinggi gitu loh Ustadz. Gitu. Bisa disederhanakan sedikit oleh Ustadz, jadi biar kita bisa menangkap intisari dari yang Buya Hamka sampaikan sendiri tentang Maulid Nabi itu sendiri gitu. Terima kasih banyak, jazakallahu khair Ustaz. Oh iya. Ya, jadi
memang artikelnya dibuat dalam suasana maulid ya, atau dimuat dalam suasana maulid, tapi bahasannya bukan tentang maulid sebenarnya sih. Kalau menurut saya tentang apresiasi beliau terhadap dakwah Rasulullah SAW ya, bagaimana Rasulullah SAW itu lahir, risalah beliau tuh diturunkan ketika kemanusiaan tuh lagi dalam keadaan sangat parah-parahnya ya, sehingga ada dua kerajaan besar, tapi dua kerajaan besar itu bersetinggi tempat jatuh gitu gambarannya gitu ya. Itu suatu paradoks yang menarik sekali ya. Mereka kelihatannya hebat tapi sebenarnya lagi mau menjatuhkan diri gitu. Ya, kita ini sering tertipu dengan materialisme, kayak kita lihat Amerika sekarang gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat Amerika kan sangat rapuh sekali Amerika. Ya, mungkin mereka kaya tapi kelihatan sekali betapa jiwa mereka payah gitu, rusak gitu ya. Ya, di zaman Trump apalagi nih kita bisa lihat gitu ya. Bukan berarti di zaman Biden besok bakal lebih baik, belum tentu juga gitu ya. Tapi kita lihat negara-negara barat sekarang udah kelihatan anti klimaksnya udah mau jatuh gitu. Nah dulu ketika Islam datang, Romawi dan Persia tuh secara materialisme ya kaya raya ya, tapi sudah kemanusiaan sudah hancur lebur ya. Dan disitulah Rasulullah SAW lahir ya. Kemudian risalahnya datang, beliau menyampaikan risalahnya gitu ya. Dan ketika beliau menyampaikan risalahnya, beliau menyampaikan dengan cara yang sangat unik ya. Pertama, orang mencaci diterima dengan lemah lembut ya. Ketika sudah muncul kekuatannya maka didebat, mulai berani mendebat ya. Bukan beliaunya berani mendebat, kalau beliau dari awal sudah mendebat, para sahabatnya mulai berani ya. Nah, tapi kemudian ketika sudah kuat maka ya pedang dilawan dengan pedang ya. Dan itu sebuah pernyataan yang kuat sekali ya. Artinya bahwa Rasulullah SAW tidak selalu bersikap lemah lembut. Ada saatnya juga kita ini, kalau dalam bahasanya Pak Nathir tuh, Pak Nathir dulu pernah bikin sebuah artikel ya, judulnya kurang lebihnya ada saatnya kita menempeleng ya. Jadi emang ada orang-orang yang pantasnya ditempeleng gitu ya. Kita kalau baca kisah Taif ya, Taif itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW, tapi ada yang tidak dimaafkan loh. Ada penyair yang namanya Ka'ab bin Ashraf yang kemudian Rasulullah SAW bahkan memerintahkan supaya salah seorang sahabat harus ada yang membunuh dia ya, karena dia sudah menghina Allah dan Rasulnya berkali-kali ya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu bahkan didoakan dapat azab di depan Ka'bah ya. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya memaafkan aja kerjanya gitu ya. Nah, dengan cara itulah maka Islam bisa menyebar ya. Nah, kemudian terakhir beliau mengatakan marilah kita ukur baju kita dengan badan kita sendiri. Jangankan bajunya XL, badannya S ya, nggak cocok gitu ya. Kelihatannya jelek sekali, orang badannya tidak gagah tapi jasnya gagahnya bukan main, nggak cocok ya. Oleh karena itu kita lihat jangan-jangan Islam tuh hanya jadi jas kita ya. Dia nggak jadi badan kita betulan ya. Kalau badan tuh nggak akan dilepas ya. Kalau jas ya, kita masuk kamar, kita lepas jasnya, kita tidur dan dengan wujud asli kita. Tapi kalau badan kita yang gagah ya, maka badan itu nggak lepas ya. Jangan-jangan kita menjadikan Islam sebagai jas kita, kelihatannya gagah di saat-saat tertentu gitu ya, tapi di saat-saat lain dilepas ya. Jangan-jangan kita lah yang memang tidak pantas lagi menyebut diri kita umat Muhammad ya. Kenapa? Contohnya adalah alasannya seperti apalah umat Muhammad yang tidak pantas menyandang namanya gitu ya. Seperti apa? Itu dijelaskan oleh Buya Hamka tadi ya, bahwa ulama yang kehilangan girohnya ya, ketika lihat undang-undang barat mendominasi kehidupan kita nggak kenapa-kenapa, nggak ada perasaan apa-apa, nggak tersinggung ya. Ketika Nabi dihina, kalau zaman sekarang ketika Nabi dihina lalu orang tidak gelisah gitu ya. Nah, itu tandanya ya, Islam itu bagaikan jas yang nggak pantas buat kita ya. Nah, jadi Buya Hamka nggak hanya bicara kebesaran Islam atau kebesaran dakwah Rasulullah SAW, tapi juga bicara bagaimana umatnya Muhammad ini sekarang ini perlu bercermin ya. Apa kita udah cocok dengan perilaku Rasulullah SAW, dengan agamanya, dengan budi pekertinya, dan dengan keberaniannya ya, kelaki-lakiannya itu kan dari tadi diulang terus gitu ya. Jangan-jangan kita ini udah terlalu lama dibetinakan oleh penjajah. Itu kalimatnya itu luar biasa gitu ya. Fadol, Uni Anil. Jazakallah khair Ustaz, semoga dipahami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Mbak siapa tadi? Saya lupa. Mbak Astrid ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Bacakan dulu. Dari Bintang.
Tadi Buya menyindir golongan atas yang silau dengan harta dan barat. Pun juga golongan bawah yang dekat dengan kemiskinan sehingga dekat dengan tahayul dan syirik. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara beliau berdakwah sehingga bisa diterima oleh dua kalangan tersebut. Terima kasih Ustadz. Silakan. Ya, kalau cara berdakwah mungkin sangat teknis pertanyaan seperti itu gitu ya. Bagaimana cara berdakwah jangankan kepada dua golongan, barangkali kepada dua orang pun caranya berbeda. Ya, jadi artinya tidak berarti cara kita bicara kepada semua orang miskin itu sama, enggak juga. Ya, bisa jadi berbeda juga. Ya, tapi ini poin yang sangat tajam sekali. Tajamnya apa? Tajamnya adalah orang golongan yang atas, yang kaya raya, gitu ya. Itu silau dengan harta, dan karena silau dengan harta maka silau dengan barat. Karena sekarang orang barat yang banyak hartanya kan, ya, maka kita silau dengan kekayaan, kemewahan hidup orang barat. Ya, kemudian orang miskin, ya, pikirannya rusak gara-gara tahayul dan syirik. Ya, itu statement yang menarik. Kenapa? Karena berarti dakwah harus diarahkan ke situ. Ya, berarti dakwah harus diarahkan ke situ. Orang kaya ini harus dibikin zuhud. Ya, jangan menyembah harta dunia. Ya, harus dibikin zuhud. Mereka boleh tetap kaya. Bisa orang kaya dengan zuhud, bisa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya, tapi zuhud. Ya, kayanya zuhud itu berarti dunia tuh cuma di tangan, gak di hati. Ya, kalau definisi teknisnya, kalau Ibnu Qayyim apa? Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi akhirat. Kurang lebihnya begitu. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Jadi pokoknya yang nggak berguna bagi akhirat tuh nggak tertarik gitu. Ya, walaupun dia punya gitu. Ya, dia punya uang banyak, gitu ya. Tapi dia nggak tertarik sama hal-hal yang nggak berguna bagi akhiratnya. Gitu. Jadi nggak, kalau ditanya kapan kamu beli baju baru? Baju baru buat apa ya? Nah, gitu ya. Buat apa ya baju baru ya? Perlu nggak? Ya. Ada efeknya nggak di akhirat? Nggak ada. Ya udahlah buat apa? Ya. Tapi kalau ditanya itu ada orang susah, ya, tolong kasih makan, wah, dia bersemangat. Kenapa? Ada gunanya buat akhirat. Ya, ingat sahabat Rasulullah SAW juga ada yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kayanya minta ampun, ya. Tapi semuanya zuhud. Ya. Jadi orang kaya terus dibikin zuhud. Jangan malah disenang-senangkan. Dibikin pengajian khusus orang kaya, di mana mereka bisa bermegah-megah, bergaya-gaya gitu ya. Sehingga orang datang pengajian hanya untuk memperlihatkan kekayaannya sendiri, ya gagal pengajiannya. Ya, gagal walaupun penggemarnya banyak, ya. Kadang-kadang kita tertipu sama jumlah, ya. Kadang-kadang kita merasa pengajian itu berhasil. Kenapa? Rame. Padahal yang rame itu nggak berbuat apa-apa. Yang rame itu hanya pendengar saja. Ya, keluar dari pengajian mereka nggak berbuat apa-apa, nggak bikin perubahan, ya gagal. Ya. Nah kemudian orang miskin, ya, harus dijauhkan dari cara berpikir yang bodoh, kemelaratan dan kebodohan tadi kan, kebodohan. Ya. Maka orang miskin nggak boleh merasa dirinya selamanya akan bodoh. Ya. Bilal itu orang budak dari Ethiopia. Dari Ethiopia ditangkap, dibawa ke kota Mekah, dia nggak tahu apa-apa, jadi budak, nggak bisa apa-ngapain. Ya. Tapi ketika di perang Badar dia ketemu sama mantan majikannya Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bertemu dengan Bilal yang berbeda. Ya. Kenapa saya bisa katakan Bilal sudah berbeda? Karena ketika di perang Badar, slogan mereka adalah kata-kata Bilal ketika disiksa. Ahad, ahad, Allahu ahad. Ya. Kira-kira kalau Bilal bukan siapa-siapa, kata-katanya jadi slogan nggak? Ya. Kita tuh hanya tertarik sama kata-kata orang besar. Kata-kata orang bukan siapa-siapa tuh nggak tertarik kita. Itu naluri semua manusia. Saya rasa nggak ada orang tertarik, oh saya mendengarkan kata-kata seorang gelandangan. Ya kecuali dia kira gelandangan ini pinter banget gitu ya. Nah itu baru menarik gitu ya. Tapi nggak ada yang tertarik sama kata-kata gelandangan, kata-kata orang besar. Bilal tuh jadi orang besar di perang Badar. Ya sebelum perang Badar artinya. Ketika di perang Badar dia udah jadi tokoh gitu, bukan orang biasa lagi. Ya. Nah, jadi orang miskin harus diangkat jiwanya, ya. Oh, Anda nih jangan percaya sama tahayul lagi gitu ya. Jangan percaya sama begitu-begitu. Udah miskin pikirannya masih nyiroro kidul lagi. Pikirannya masih ngasih sesajen lagi. Tambah miskin aja udah. Ya, sesajen itu kan bikin miskin. Ya, orang disuruh ngasih makanan ke setan lah, ke jin lah, ke penunggu pohon, penunggu laut gitu ya. Ya, kalau punya harta mending ditabung. Ya, atau diinvestasikan gitu ya, jangan bodoh. Ya kebodohan lah yang bikin mereka orang miskin jadi mentok dengan kemiskinan, yang nggak bisa bangkit mereka. Ya. Nah itu kan poin menarik gitu.
Itu poin menarik, berarti ke arah situlah dakwah harus diarahkan. Ya, jangan orang miskin malah diajakin, ya mari kita berdoa kalau dibaca doa ini 1000 kali nanti insya Allah rezeki lancar. Ya, kalau segampang itu saya rasa semua orang udah kaya sekarang. Ya, kalau ada doa yang dibaca 1000 kali pasti kaya gitu ya, ya pasti semua orang udah ngerjain. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Ya, nyatanya tidak begitu. Maka yang terjebak dalam kemelaratan jangan dibodohi lagi. Jangan malah dibikin tambah bodoh. Ya, dinaikkan semangatnya, martabatnya, dibikin mereka berpikir, diajak mereka berpikir. Ya, jangan malah ditimpali ke kemelaratannya itu dengan kebodohan lagi. Ya, dan orang kaya harus dibikin zuhud. Ya, jangan malah ditipu. Ya, seolah-olah jadi orang kaya tuh yang penting infaknya besar. Utsman bin Affan tuh kerjanya bukan hanya infak gitu ya. Utsman bin Affan tuh disuruh hijrah ya hijrah, disuruh jihad ya jihad. Sholat 5 waktu dia saf paling depan juga. Saingan beliau memang cuma Abu Bakar dan Umar saja. Ya, emang susah nyari saingannya, ya berat gitu ya dalam segala hal. Ya, Utsman itu kan disuruh pergi ketika menjelang perjanjian Hudaybiyah, ya kan rombongan umat Islam tuh datang untuk pergi umroh ke Mekah. Tapi tiba-tiba di Mekah udah siap tentara untuk berperang, gitu ya. Yang dikirim siapa? Utsman. Ya, Utsman bin Affan disuruh berdialog dengan pemimpin kaum musyrikin, maunya apa sih mereka tuh? Kita mau pergi umroh kok, bukan mau perang. Ya, coba antum yang ngomong sama mereka gitu. Bayangin ya Rasulullah SAW nyuruh Utsman kayak begitu ya. Kalau Utsman itu hanya orang kaya, mungkin dia akan bilang ya Rasulullah, kan saya udah infak kemarin banyak. Gak ada orang lain yang bisa disuruh apa? Ya gak ada orang lain bisa disuruh. Saya pengusaha besar loh. Ya, kalau nggak ada gua nih, ya umat Islam nih nggak bisa punya, nggak cukup unta buat berperang, nggak cukup kudanya. Itu kan infak gua semua tuh. Gak pernah Utsman kayak begitu. Ya, gak pernah Utsman orang kaya, ya, tapi zuhud. Ya, tidak sama seperti kebanyakan orang kaya gitu ya. Ya, jadi ini pernyataan yang menarik sekali, berarti ke arah situlah dakwah diarahkan. Bagaimana caranya itu teknis, ya. Mungkin ada yang bisa disentuh dengan kata-kata, kata-katanya seperti apa, bagaimana ceritanya itu bisa jadi per orang bisa beda setiap orang, gitu ya. Tapi yang jelas ke arah situlah dakwah diarahkan. Silakan, ya Anil. Siap. Apa baik, mudah-mudahan terjawab ya. Boleh? Tadi ada yang raise hand, kalau nggak salah Unilina. Silakan Unilina kalau mau bertanya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz dan Uni Anil. Maaf nih nggak bisa aktifin video. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi dari 2 hari ini kita kan ada yang lelah ya Ustadz ya, ada yang nge-share, terus ada yang menghapus gitu ya Ustadz ya, atas kedatangan Habibana Habib Rizik kayak gitu. Nah hari ini saya menemukan maksudnya membaca salah satu status teman satu komunitas gitu Ustadz. Jadi menuliskan tentang ini kenapa seperti ini banget penyambutan terhadap Habib kayak gitu. Tapi dia nulisnya nggak pakai Habib ya Ustadz, langsung nama aja gitu. Seolah-olah yang dia bikin status itu bukan seorang muslim yang nulisnya kayak gitu Ustadz. Kemudian di situ dia juga menegaskan ada nggak penelitian ilmiah tentang hal ini, kenapa seorang manusia itu disama-samakan statusnya seperti Rasulullah, padahal kan ini dia juga manusia biasa kayak gitu Ustadz. Menyikapi teman yang seperti ini bagaimana Ustadz, yang seperti Ustadz bilang tadi, yang dia berbajukan Islam tapi sikapnya seperti itu. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapinya bagaimana ya, kita tanggapi saja baik-baik ya. Kalau tanggapannya makin lama makin nggak baik ya, kita juga bisa meninggikan suara kita, istilah saya begitu gitu ya. Jadi jangan terlalu di satu sisi jangan langsung kita anggap sebagai musuh gitu ya, tapi juga jangan terlalu dimanjakan ya. Memang orang-orang seperti ini harus diberi pengertian yang jelas. Banyak orang salah paham ya. Sebenarnya Habib, nggak ada orang menyamakan keturunan Rasulullah SAW dengan Rasulullah, itu nggak pernah. Ya, nggak ada seperti itu. Setahu saya nggak ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Tapi kenapa sih keturunan Rasulullah SAW itu dihormati, bahkan dicintai, bahkan didata loh.
Ya, ada lembaga yang kerjanya mendata itu, ya mendata siapa keturunan Rasulullah SAW. Keturunan dalam arti keturunan biologis gitu ya. Karena kalau secara nasab kan terputus semua. Artinya Rasulullah kan nggak punya anak laki-laki gitu. Ya, yang ada tuh dari anak perempuan ya. Berarti secara ininya terputus gitu ya. Tapi keturunan itu masih ada, keturunannya Ali dan Fatimah gitu ya. Nah, itu didata. Kenapa sih didata? Ya, sekarang saya tanya, Anda punya guru yang sangat Anda cintai, ya, sangat Anda cintai, sangat berjasa sama diri kita, sama kehidupan kita, gitu ya. Tiba-tiba suatu hari guru itu dipanggil Allah. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah murid-muridnya akan lupa sama anak-anak keturunan sang guru? Apakah anak-anak keturunan guru itu akan kita biarkan begitu saja? Ya, biarin aja. Mau hidup gimana pun caranya terserah. Ya, kan guru saya bapaknya doang, anaknya nggak ada urusan. Ya. Apakah gitu akhlak kita? Enggak. Ya. Jadi kenapa kita mencintai keturunan Rasulullah SAW? Karena kita cinta sama Rasulullah SAW. Tapi nggak ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah SAW akan soleh misalnya. Nggak ada jaminan. Ya. Akan selalu baik, tidak. Ya. Itu sebabnya kita bersalawat bukan hanya kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kepada keturunan Rasulullah SAW. Ya, karena kita saking kita cinta sama Rasulullah SAW-nya, ya. Jadi pada kerangka itulah kita mencintai kalau di Indonesia para habaib nyebutnya gitu ya, para syarif dan syarifah gitu ya, para sayyid dan sayyidah gitu ya. Ya, kalau di Malaysia sering sebutnya syed, sayyid gitu ya. Kalau di Indonesia ada syarif, syarifah dan habib gitu ya. Nah, habaib ya. Nah, kita mencintai itu ya karena kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, karena kita mencintai beliau, maka anak-anaknya nggak mungkin kita biarkan, nggak mungkin kita cuekin begitu saja gitu ya. Ya, kalau ada yang salah paham ya menganggap bahwa keturunan Rasulullah SAW akan sama dengan Rasulullah SAW ya itu namanya kesalahpahaman ya karena kebodohan gitu ya, karena ketidaktahuan ya. Tapi dari awal tidak begitu maksudnya ya, tidak pernah seperti itu gitu ya. Nah sekarang orang-orang mungkin nggak paham. Ya, kenapa orang sangat mencintai Habib Rizik misalnya? Ya, apakah karena beliau Habib lantas nggak boleh orang mencintai beliau? Ya, lantas kalau orang cinta sama beliau lalu dikiranya alasannya kemusyrikan? Ya, kan enggak. Ya, memang kebetulan beliau seorang habaib ya, seorang zuriat gitu ya, keturunan Rasulullah SAW. Ya, dan kebetulan dia dicintai gitu. Jadi jangan sampai ya gara-gara kita lihat ada seorang habaib sangat dicintai gitu ya. Lalu yang salah siapa? Yang dicintainya yang salah. Enggak fair dong. Ya, enggak fair. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang kiai, dia memimpin pesantren gitu ya. Saking cintanya itu santri sama beliau gitu ya. Jangankan cium tangan, cium kaki aja mau. Ya. Tapi jangankan cium kaki, cium tangan aja tangannya ditarik. Ya, jadi ada dua hal di situ. Pertama, muridnya sangat pengen mencium kakinya, gitu ya. Mencium tangannya pun mau, ya apalagi tangannya gitu ya, kakinya aja mau gitu. Tapi kiainya nggak mau ternyata. Ya, kiainya sendiri begitu selalu salaman sama orang tuh ya, anggapnya di tangan berlawanan gitu ya. Ya, sebelum sempat dicium sama muridnya pasti tarik terus gitu. Ya. Nah, janganlah kita menyalahkan orang yang dicintai gitu ya. Ya. Karena kecintaan orang sama dirinya. Mungkin cara orang mencintai dirinya salah, ya. Tapi kan bukan salah beliau, ya. Bukan salah beliau yang dicintai, gitu. Ya. Itu kan nggak fair kita. Ya, kita nggak fair kita menyalahkan orang yang tidak salah, gitu ya. Ya. Nah, harusnya kita mempelajari kenapa Habib Rizik begitu dicintai, apa kebaikannya. Ya, kalau bisa kita meniru, ya, apa yang baik-baik dari beliau. Jangan gengsi, ya, jangan gengsi. Kadang-kadang orang kalau udah ya terlanjur ngejelek-jelekin di medsos gitu ya, gimana bisa belajar dari beliau? Coba nggak bisa. Ya udah terlanjur kita menghina-hina beliau ya susah, ya. Ya termakan sama kata-katanya sendiri, ya. Nah, orang kayak gini mau disikapi gimana ya, kita tanggapi baik-baik dulu. Kalau lama-lama makin gak baik ya suara kita pun bisa ditinggikan, ya. Boleh ditinggikan. Ya. Fadal? Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Unilina. Selanjutnya ini saya akan bacakan. Tadi ada tanggapan aja sih. Artikel Buya Hamka semangatnya manly sekali gitu, tapi menumbuhkan semangat gitu, Ustaz. Iya. Kemudian ini selanjutnya Ustaz
ada yang bertanya Makasih. tentang tentang artikelnya, teman-teman. Ini dia baru masuk ya tadi, Mas Ari. Jadi artikelnya nanti insya Allah setelah ini akan dibagikan. Kemudian pertanyaannya, kenapa hari ini bisa ada golongan Muslim yang tidak membela Rasulullah tatkala beliau dihina? Kemudian apa yang menjadi penyebab kasus di Prancis tersebut yang seperti yang sudah kita ketahui. Terus apakah benar kebencian ini? Apakah ini karena kebencian kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Silakan Ustaz. Apa hari ini bisa ada golongan Muslim tidak membela Rasulullah? Ya versi husnuzon kita adalah mereka nggak tahu. Karena mereka dicekokin cerita bahwa Rasulullah selalu memaafkan. Ceritanya cerita Taif melulu. Nah, oke, kita husnuzon ya, ada yang tertipu. Ya, mereka tertipu, ya. Tapi ada juga yang menipu. Ya, kalau ada yang tertipu berarti ada yang menipu kan? Berarti ada yang menyembunyikan kebenaran. Ya, dia tahu ceritanya nggak seperti itu, tapi kemudian ya ceritakan seperti itu terus, ya. Nah, kenapa yang menipu ini? Kalau yang tertipu kita jelas, ini orang baik tapi tertipu. Ya, tapi ada orang jahat yang menipu. Kenapa alasannya? Biasanya sih karena dunia. Ya apalagi gitu. Ya, kalau dia sudah tahu kebenaran, dia dulunya kerja nyantri ya, kuliahnya studi Islam gitu ya. Kalau dia sampai nggak bela Islam tuh kenapa? Ya biasanya dunia, nggak jauh-jauh. Ya. Apa penyebab kasus di Prancis? Kasus di Prancis udah berkali-kali ya, jadi bukan sekali ini aja. Gitu ya. Dan Prancis itu udah terkenal kekejamannya loh. Ya, orang kiranya Prancis tuh fashion aja gitu ya. Prancis tuh jahat kalau lagi menjajah loh. Ya, pernah lihat nggak? Kemarin tuh sampai saya pernah sekali waktu mengucapkan gitu ya, orang Prancis nih satu orang dipenggal aja protes. Pernah lihat nggak jajaran kepala orang dijejer sama kepala orang Aljazair itu dijejer sama pasukan Prancis? Ya, dijajarin kepalanya, habis dipotong kepalanya dijajarin. Tahu nggak bahwa di Prancis itu masih ada museum tengkorak? Ya, museum kepala. Ya, mereka tuh bangga bisa ngebunuh orang, lalu kemudian dipotong kepalanya dan dibawa ke Prancis. Jadi oleh-oleh gitu. Jadi trofi gitu. Ya. Dan sampai sekarang negara jajahannya minta supaya tengkorak itu dikembalikan supaya bisa dikebumikan dengan layak, nggak dikasih. Ya, nggak dikasih. Itu Afrika Utara tuh hampir semuanya jajahan Prancis tuh. Ya, Maroko, Tunisia. Di Maroko masih bahasa keduanya masih Prancis. Ya, mereka lebih ngerti bahasa Prancis daripada bahasa Inggris gitu ya. Sampai ke Tunisia, Aljazair, negerinya Zinedine Zidane, ya. Kemudian Afrika yang menyusuri bagian barat ke bawah, Senegal kan jajahan Prancis. Makanya banyak pemain Senegal main di timnas Prancis kan. Ya, Djibril Cissé itu orang Senegal, tapi mainnya di Prancis gitu ya. Dan ketika di Piala Dunia dia kalah oleh negara Senegal. Itu Piala Dunia yang paling saya sukai itu ya. Karena di mana Senegal bisa ngalahin Prancis tuh. Alhamdulillah banget. Ya. Apa karena kebencian? Iya. Ya, kebencian pada Islam, kebencian pada Rasulullah SAW. Ya, memang begitu. Ya, memang begitu. Prancis itu benci sama agama. Ya, orang Prancis banyak, bukan hanya Islam doang sih. Ya, mereka itu sangat benci pada simbol-simbol agama. Sekularisme versi mereka itu sangat keras sekali. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang karakter orang Prancis gitu ya. Fadol, ada lagi? Ya, sepertinya sudah cukup, tapi yang lain hanya memberikan tanggapan. Oh, ada satu lagi nih, Ustadz. Ada yang bertanya, Ustadz kan concern dengan Buya Hamka gitu ya, karya-karya beliau. Nah, selain dari karya Buya Hamka, ada sosok dari karya lain nggak? Ada karya dari sosok yang lain nggak gitu, biar bisa dipelajari juga sama muda-mudi yang ikut pada malam hari ini. Selain dari karya dan biografi, ya. Selain yang dari Minangkabau gitu. Saya rasa maksudnya nggak begitu ya. Selain dari karya beliau sendiri, maksudnya begitu ya maksudnya. Ya, sehingga mudah-mudi bisa ikut mempelajari sosok beliau gitu ya. Terlebih beliau dari Minang gitu ya. Jadi karyanya Buya Hamka sendiri gitu ya. Yang saya khawatirkan begini. Banyak saya menjumpai sekarang tulisan buku-buku tentang Buya Hamka ya. Tapi justru kebanyakannya novel biografis ya. Saya nggak berkata-kata buruk ya, tapi hanya saja itu agak problematis tuh. Ya, karena bagaimanapun walaupun backgroundnya adalah sejarah ya, itu kan
historical background berarti ya, berarti novel berlatar sejarah gitu ya, bahkan berlatar biografi. Tapi bagaimanapun itu novel, ya. Jadi sangat bisa jadi ada fiksi-fiksinya di antaranya gitu ya. Dan memang ya kalau kita mau menceritakan secara lengkap gitu ya, mau nggak mau kita harus punya interpretasi. Jadi mau nggak mau ada fiksi juga. Ya. Nah kecuali kalau dia sejarah, kalau sejarah ya kita bahas yang kita tahu aja. Ya, kita tidak membahas misalnya ketika Buya Hamka kan kita tahu Buya Hamka tuh pergi ke Tanah Suci, pergi haji itu karena kesal sama orang tuanya, kesal sama bapaknya gitu ya, kesal sama orang-orang di Minangkabau yang ternyata tidak menghargai beliau gitu ya, karena beliau tuh jago pidatonya bagus, bisa pidato bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya ya bahasa Arab bahasa omongan lah gitu, jadi artinya masih banyak kesalahan nahwu sorofnya. Ternyata beliau nggak dihargai karena struktur bahasanya kurang bagus, kurang sempurna gitu ya. Nah, beliau tersinggung. Gitu. Kenapa sih masalah kecil kayak gitu dimasalahin? Kan lu ngerti juga bahasa gua gitu ya, istilahnya gitu ya. Maka beliau merasa nggak dihargai, maka beliau pergi naik ke Tanah Suci. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika di perjalanan itu gimana perasaan Buya Hamka? Apakah Buya Hamka pernah menangis di kapal dari Sabang sampai Jeddah? Ya, nah itu kalau kita mau bikin filmnya, ya mau nggak mau kita menginterpretasikan. Ya kira-kira kayak apa Buya Hamka ketika bersedih? Sedih kayak gimana? Sedih yang kecewa, ya penuh kekecewaan pada ayahnya, ataukah yang dia pikirkan bukan ayahnya barangkali. Ya, nah itu kan interpretasi. Ya interpretasi bagaimana sih sedihnya? Pakai nangis apa enggak misalnya gitu? Itu paling gampang aja gitu ya. Pakai nangis enggak? Ya ketika di kapal. Apakah dia nangis ketika mojok sendirian di tengah malam gitu ya? Ataukah nangis di geladak? Itu kan sesuatu yang enggak diceritakan. Tapi yang jelas beliau tuh kecewa, makanya beliau pergi gitu misalnya gitu ya. Nah itu contohnya gitu ya. Nah lalu kenapa kalau masalahnya cuma interpretasi, masalahnya apa? Masalahnya nanti interpretasi akan mempengaruhi pada karakter ya. Kira-kira nanti barangkali ketika beliau dibikin adegan beliau nangis gitu ya, lalu mungkin ada anggota keluarganya barangkali gitu ya, atau yang pernah kenal sama beliau yang akan mengatakan Buya Hamka nggak kayak begitu. Nah, ya cara dia nangis gak begitu dan dia tidak menangis karena hal-hal seperti itu misalnya gitu ya. Nah ini kan repot gitu ya. Makanya biasanya kalau dijadikan fiksi gitu biasanya ada aja yang kecewa. Ya biasanya ada yang kecewa gitu ya. Nah, kalau mau aman ya harusnya tetap sejarah. Ya, tetap sejarah. Jadi apa yang pasti saja yang ceritakan, yang tidak pasti nggak usah ceritakan. Ya, karena memang sejarah tuh begitu. Sejarah tuh nggak bercerita setiap detik, setiap detil, tapi detil-detil yang penting saja untuk dibahas ya, yang tidak dibahas tidak ya. Makanya banyak orang bertanya ke saya, lalu kalau mau belajar Buya Hamka bagusnya dari film apa Ustaz? Gak bisa dari film, itu susahnya gitu. Karena kalau film pasti ada interpretasi ya, pasti ada interpretasi, ada lubang-lubang dalam cerita, lalu lubang itu diisi dengan khayalan si pembuat cerita gitu. Itulah masalahnya gitu ya. Jadi sejarah tuh berbeda dengan cerita fiksi itu di situ ya. Fiksi itu bisa menampilkan interpretasi penulisnya, sejarah tidak. Ya, sejarah itu apa adanya saja. Ya, memang ada hal-hal yang nggak diceritakan dalam sejarah. Ya, apakah beliau di Tanah Suci kehabisan duit apa enggak? Kehabisannya habis beneran apa masih ada tapi sedikit banget? Nah, itu kan hal yang nggak diceritakan. Ya, kayak apa sih beliau di Tanah Suci? Bajunya berapa potong? Jangan-jangan bajunya nggak pernah ganti. Atau jangan-jangan sebenarnya nggak semiskin itu. Ya, sebenarnya dia punya uang juga, dia punya baju juga gitu ya. Cuma di sana mau nggak mau dia harus cari kerja misalnya gitu ya. Nah, itu kan cerita yang sangat interpretatif. Makanya kalau saya sih agak khawatir ya karena buku yang beredar kok banyak kan novel biografis. Gitu. Ya, saya berharap lebih banyak buku-buku yang fiksi ya. Nah, buku-buku yang bukan fiksi ya, non fiksi gitu ya. Cuman biasanya kalau ngomong kayak begini biasanya saya kena batunya juga. Kenapa? Nanti orang bertanya lagi, jadi kapan Ustaz mau bikin buku sama Buya Hamka gitu ya. Ya memang begitu ya. Beban dari orang yang ngusulin itu adalah dia yang melaksanakan gitu ya. Ya mohon doanya aja lah gitu. Iya, insya Allah ya Ustaz. Anil udah ketawa senang banget ya. Ya. Lain kali Anil lagi ngisi kajian di sini lah ya. Bukan gitu Ustaz. Saya taunya konsep itu Ustaz. Siapa yang ngusulin dialah yang melaksanakan karena sering kena gitu kan. Jadinya kemudian sekarang diam-diam jangan ngusul deh gitu biar nggak disuruh kerjain. Oke Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya dan ada closing statement nggak Ustaz? Silakan. Ya. Sebelum kita tutup. Ya, saya rasa dari walaupun
Tadi sudah saya bilang ya, artikel ini nggak bicara soal maulid ya, tidak berbicara juga bagaimana kita harus membela Rasulullah SAW ya, tidak spesifik soal itu karena memang konteksnya nggak begitu. Tapi beliau sedang mengapresiasi dakwah Rasulullah SAW, bagaimana dakwah Rasulullah SAW itu lahir ketika kemanusiaan lagi hancur-hancurnya, lalu diberikan jalan terang sehingga kita bisa menemukan jalan setapak itu lagi. Jalan setapak yang sudah hilang, runut yang sudah hilang. Tadinya udah nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendakwahi orang dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan fasenya. Ada saatnya orang terpikat sama budi baiknya, ada saatnya orang terpikat dengan argumennya, tapi ada saatnya juga orang takluk sama pedangnya. Ya, mari kita pikirkan bersama kira-kira apa yang pantas kita pakai sekarang, gitu ya. Ya, saya nggak berani menyimpulkan, takut dibilang radikal, padahal sekarang pun udah dibilang radikal kemana-mana, gitu ya. Itu dari saya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah nih kita diskusi tentang artikel, salah satu artikel karya Buya Hamka yang membicarakan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman jangan lupa dengan adanya kasus yang belakangan ini terjadi, kemudian juga dengan dibacakannya tulisan Buya Hamka ini, mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih mengenal Rasulullah SAW dengan cara yang mungkin ya, mungkin kita belum selesai tuh baca sirah nabawiyahnya ya, dengan adanya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, mungkin kita harus introspeksi bahwa mungkin kita harus lebih semangat lagi nih baca buku dan mempelajari lebih dalam tentang sirah nabawiyah gitu, agar kita nggak hanya mengetahui kasusnya tuh cuman Taif doang gitu. Rasulullah tuh sabar ketika dihina, tidak gitu. Itu kan Rasulullah. Ketika kita sebagai umatnya yang kenal sama beliau, yang kenal meskipun belum melihat wajahnya gitu ya, pasti kita punya rasa untuk membelanya. Bahkan orang tua kita yang kita sayangi aja, kalau dihina orang kita juga turut marah gitu. Apakah lagi ini adalah pemberi cahaya gitu buat kita dalam Islam gitu ya? Masa kita nggak berbuat apa-apa atau tidak kesenggol sedikit pun hati kita gitu dengan dihinanya Nabi kita gitu. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak membela Nabi Muhammad ya kalau ketika dihina gitu. Nah, sebelum berakhir seperti biasa saya akan membacakan pantun Minang ya, bukan pantun sih, ya syair lah. Alat ba'aluah joba patui makanan banang siku-siku. Katonan bana tak baturui ingiran batin nan baliku. Kurang lebih artinya seseorang yang tidak mau dibawa ke jalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak. Nah, ini kita kaitkan dengan jalan lurus yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika kita tidak mau mengikutinya, berarti ada yang salah dengan mental kita ya gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari bagian yang mentalnya rusak ini ya teman-teman, insya Allah. Kemudian terakhir di dalam luhak nantigo untuk padoman dalam hidup. Kato kiasan di dalamnya indahlah paham kok indah dirunui. Gitu ya. Artinya kurang lebih ajaran adat Minangkabau itu banyak mengandung kiasan dan perumpamaan. Tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar-benar didalami. Begitu. Seperti yang sudah dicontohkan. Plus syair yang tadi pantun tadi juga mungkin agak-agak asing di telinga teman-teman ya gitu. Tapi insya Allah karena memang salah satu tujuan dari komunitas Hamka ini adalah menghidupkan kembali gitu budaya-budaya Minangkabau di hati dan di pikiran anak-anak muda gitu ya, terutama anak-anak muda Minangkabau. Jadi pelan-pelan kita baca ulang deh pantun-pantun. Saya juga baru baca ulang juga sih gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa catat tanggalnya ya.
kita lihat aja di Instagramnya Hamka @hamka.minang, kemudian di fanpage-nya Halaqah Anak Minangkabau. Mungkin itu aja, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Akmal dan juga teman-teman semua yang telah hadir. Sampai jumpa bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Anila. Sama-sama semua, terima kasih. Jangan kapok ya. Enggak. Assalamualaikum.